Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya Lim Jongsuk. Pada video kali ini saya akan yang pertama mempresentasikan hak akses atau security matrix pada modul invoicing. Di sini ada latar belakangnya yaitu security matrix di UDO. UDO adalah mekanisme untuk mengatur hak akses dan kontrol terhadap berbagai modul, menu, dan objek dan tindakan di dalam sistem. Ini memungkinkan admin untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses ke informasi yang relevan dengan peran mereka dan tidak dapat melihat atau memodifikasi data yang berada di luar lingkup tanggung jawab mereka. Apa itu security matrix di UDO? Security matrix di UDO itu adalah mekanisme untuk mengatur hak akses dan kontrol terhadap berbagai modul, menu, objek, dan tindakan dalam sistem. Ini memungkinkan admin untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses ke informasi yang relevan dengan peran mereka masing-masing ya. Dalam pengembangan dan penerapan security matrix di UDO, perusahaan harus memahami kebutuhan operasional mereka, memastikan bahwa hak akses yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna, serta melakukan audit berkala untuk memeriksa konsistensi dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan yang diterapkan. Dengan pendekatan yang tepat terhadap security matrix, Wudhu dapat menjadi platform yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga melindungi aset informasi penting perusahaan dari ancaman keamanan dan penyalahgunaan. Untuk modul info di sini adalah solusi komprehensif yang dirancang untuk mengelola proses penagihan dan pengelolaan faktor dalam bisnis dengan antarmuka yang intuitif dan fitur yang kaya. Modul ini menggunakan pengguna yang untuk membuat, mengedit, dan mengelola faktur secara efisien, sehingga mengurangi beban administratif dan meningkatkan produktivitas. Modul invoicing juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung manajemen keuangan yang lebih baik, seperti pelacakan status pembayaran, pengingat untuk seperti pelacakan status pembayaran, pengingat untuk faktur yang jatuh tempo, serta laporan analitik yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan fitur-fitur ini, bisnis dapat meningkatkan arus kas dan mengoptimalkan manajemen piutang mereka. Oke, di sini ada skenarionya. PT XYZ Corp adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi produk elektronik. Perusahaan menggunakan UDU untuk mengelola berbagai aspek bisnisnya, termasuk manufaktur, pembelian, penjualan, persediaan, atau akuntansi atau invoice. Lim adalah accounting manager di PT XYZ Corp. Bertanggung jawab atas manajemen keuangan perusahaan, pelaporan keuangan, dan persetujuan transaksi akuntansi. Di sini terdapat tabel security matrix-nya eh, dan juga tabel data usernya. Di sini ada Lim sebagai accounting manager sesuai dengan skenario, dan Jongsu ada sebagai accounting staff-nya. Ada Mary sebagai finance staff-nya, Julia sebagai invoice staff-nya, dan Miranda sebagai adminnya. Jadi langsung saja kita praktekkan untuk bagaimana cara membuat usernya. Oke. Di sini yang pertama-tama kita login terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita ke bagian setting. Oke. Oke, di sini klik manajemen user. Di sini saya hapus saja. Kita akan mulai dari awal lagi. Oke. Oke.
Nah, di sini untuk agar membuat new usernya tidak perlu repot-repot, kita ke bagian action di sini dan import record. Pastikan eh, teman-teman sudah membuat datanya di dalam Excel ya. Jadi sini kita langsung saja upload. Nah, di sini kalau sudah tampil seperti ini, kalian bisa untuk mengetes terlebih dahulu. Semisal tesnya lulus atau berhasil, nanti kalian bisa import. Nah, everything seems valid, berarti kita bisa import. Oke, di sini nama-namanya sudah tertera ya. Di sini saya ambil contoh sebagai limnya. Di sini lim sebagai accounting manager, berarti dia ada salesnya dia eh salesnya dia administrator, tetapi untuk point of sale-nya dia bisa bisa juga sebagai administrator atau project juga sebagai administrator. Untuk inventory lim hanya bisa meng-read, jadi kita kosongkan. Oke. Nah, untuk manufacturing juga sama, kita kosongkan. Untuk websitenya eh dibiarkan aja. Dan untuk marketingnya, kita jadikan user aja. Untuk surveinya jadi administrator. Dan accountingnya jadi billing administrator karena dia sebagai manager. Oke. Untuk kontak creation-nya kita matikan karena untuk kontak creation ini hanya admin yang bisa buat, oke. Jadi kalau sudah selesai kita bisa save manually dan dan user seterusnya kita akan coba ubah. Oke, di sini saya sudah mengubah dari tipe si usernya. Jadi di sini ada keterangan dari billing administrator itu adalah pengguna atau peran yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola, mengawasi, dan mengonfigurasi modul penagihan atau billing di Udo. Orang yang dengan peran ini biasanya bertanggung jawab atas pengaturan sistem, termasuk pengaturan tarif, pengelolaan pelanggan, diskon pajak, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk billing, ini mengacu pada modul atau fungsi sistem yang menangani seluruh proses terkait penagihan, mulai dari pembuatan hingga pengelolaan faktur. Modul ini digunakan oleh berbagai jenis bisnis untuk mengolah invoice atau faktur dan pembayaran. Untuk kesimpulannya di sini, penerapan hak akses yang tepat dalam modul invoice di Udo ini sangat penting untuk menjaga keamanan data finansial dan operasional perusahaan. Dengan membagi peran pengguna berdasarkan tanggung jawab mereka seperti manajer, pengguna biasa, dan pengguna dengan akses terbatas. Perusahaan dapat mengontrol siapa yang dapat mengubah, melihat, atau menghapus faktur. Secara keseluruhan, manajemen hak akses yang baik tidak hanya melindungi informasi finansial sensitif, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan membantu menciptakan kontrol internal yang kuat dalam bisnis.
Eee, itu saja, presentasi dan juga, eee, implementasinya untuk hak aksesnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi saya. Bisa kalian komen di video bawah ini ya. Selamat malam, terima kasih.